Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Zahir PT Bhinneka Ragam yang bergerak di bidang jasa fotokopi dan penjualan ATK. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dulu, yaitu ada Farhan Al-Fajar, Olivia Nabila Arifin, Salminah, Delia Nur Anissa, Anissa Maharani. Yang pertama ada informasi umum. Yang A, informasi umum perusahaan. PT Bhinneka Ragam didirikan pada tahun 2018. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa fotokopi dan penjualan ATK. Di awal tahun 2020, PT Bhinneka Ragam melakukan pencatatan dan penanganan masalah keuangan perusahaan dengan menggunakan Zahir Accounting dengan pencatatan saldo awal bulan Januari 2019. Untuk setiap transaksi penjualan dan pembelian akan dikenakan PPN sebesar 10%. Data PT Bhinneka Ragam, nama perusahaannya PT Bhinneka Ragam, alamat perusahaan Jalan Pelangi Indah nomor 63, Kota Jakarta Barat, Negara Indonesia, kode pos 11210, telepon atau fax 021-989-8621. Faxnya 021-989-8622. Emailnya yaitu ptbhinekaragam.net. Website bhinekaragam.com. Periode akuntansinya Januari sampai Desember 2019. Yang B, kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi yang diambil dari PT Bhinneka Ragam adalah sebagai berikut. 1. Umum. Yang A, sistem berpasangan dengan akrual basis. Yang B, periode akuntansi tahunan 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang C, mata uang menggunakan rupiah. Yang D, menggunakan special journal dan general journal untuk mencatat transaksi. Yang kedua, pembelian. Yang A, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai pembelian. Yang B, setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN. Yang C, termin pembayaran 2/10 N/30. Pembayaran dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai utang dagang yang dibayar. Yang D, keterlambatan pembayaran utang dikenakan denda 1% dari nilai utang tertunggak. Yang E, untuk pembelian yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampirkan faktur pajak. Yang F, harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian belum termasuk PPN. Yang ketiga, pengeluaran kas. Yang A, untuk pengeluaran sebesar 1 juta rupiah atau kurang dibayar dengan kas kecil. Yang B, pengeluaran di atas 1 juta dibayar dengan cek atau bank dan didukung bukti kas keluar. Yang C, sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tetap atau sistem impres. Yang keempat, penjualan. Yang A, setiap penjualan barang atau jasa akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan. Yang B, setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN. Yang C, termin pembayaran 2/10 N/30. Pembayaran dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai piutang dagang yang dibayar. Yang D, keterlambatan pembayaran piutang dikenakan denda 1% dari nilai piutang tertunggak untuk penjualan yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri faktur pajak. Yang E, harga-harga item yang tertulis dalam faktur penjualan belum termasuk PPN. Yang kelima ada penerimaan kas. Yang A, setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama dan dapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di dalam berangkas perusahaan. Yang B, dana perusahaan disimpan dalam rekening giro nomor 001011145231 BCA, cabang Jembatan 5. Yang keenam, ada penilaian persediaan barang. Yang A, sistem pencatatan menggunakan sistem perpetual. Yang B, metode yang digunakan adalah metode FIFO. Yang ketujuh, ada pengakuan pendapatan dan beban menggunakan prinsip akrual basis. Yang ke-8, ada penyusutan aset tetap. Yang A, penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus. Yang B, perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan pada setiap bulan. Langkah-langkah pembuatan data perusahaan baru. Yang pertama, double klik icon software Zahir Accounting.
Yang B, tampilan awal Zahir Accounting. Yang C, klik membuat data baru, kemudian klik lanjutkan. Yang D, masukkan periode akuntansi sesuai ketentuan perusahaan, kemudian klik lanjutkan. Yang E, mengatur struktur rekening, lalu klik lanjutkan. Yang F, lakukan pengecekan ulang data perusahaan, kemudian klik proses. Yang G, pilih bidang usaha, kemudian pilih perdagangan umum, lalu klik lanjutkan. Terus akan tampil sebuah pertanyaan, klik ya. Terus akan muncul tampilan pesan mengenai fasilitas password, klik OK. Yang J, melakukan pengaturan data mata uang lokal, terus klik lanjutkan. Selanjutnya, melakukan pengaturan data mata uang asing, terus klik lanjutkan, lalu klik selesai. Berikut tampilan utama Zahir Accounting. Yang kedua, pengaturan awal Zahir Accounting. Pertama, pilih menu setting, kemudian pilih setup program. Yang B, pilih setelan regional, kemudian atur format tanggal dan mata uang sesuai ketentuan perusahaan. Yang C, pilih transaksi pada umumnya, kemudian checklist menggunakan modul uang muka, lalu klik rekam. Yang ketiga ada data pelanggan. Data pelanggan PT Bhinneka Ragam adalah sebagai berikut, yaitu nama pelanggannya ada PT Jaya Tunggal, PT Indah Makmur, CV Jaya, dan pelanggan umum. Berikut langkah-langkah pembuatan data pelanggan. Yang A, pilih menu data-data, kemudian pilih data nama alamat. Yang B, tampilan awal data alamat, kemudian klik Add Data. Yang C, masukkan data pelanggan dengan lengkap, kemudian klik rekam seperti contoh berikut. Terus, masukkan alamat pada tab alamat dan catatan. Berikut tampilan data pelanggan setelah direkam. Terus, lakukan pengisian data pelanggan lainnya dengan langkah yang sama. Berikut tampilan daftar pelanggan yang sudah berhasil dimasukkan, lalu klik tutup. Yang keempat, ada data pemasok. Berikut data pemasok PT Bhinneka Ragam, yaitu ada PT Dunia Lain, PT Cahaya Abadi, dan PT Sinar Gemilang. Berikut langkah-langkah pembuatan data pemasok, yaitu pilih menu data-data, kemudian pilih data nama alamat. Yang B, tampilan awal data nama alamat, kemudian klik Add Data seperti berikut. Yang C, masukkan data pemasok dengan lengkap seperti gambar di bawah ini, kemudian klik rekam. Masukkan alamat pada tab alamat dan catatan. Berikut tampilan data pemasok setelah direkam. Setelah itu, lakukan pengisian data pemasok lainnya dengan langkah yang sama. Berikut tampilan daftar pemasok yang sudah berhasil dimasukkan, lalu klik tutup. Yang kelima, ada data pegawai dan others. Berikut data pegawai dan others PT Bhinneka Ragam. Data pegawainya itu ada Santi Diansari, Luna Nugroho, petugas keamanan, dan pemilik. Berikut langkah-langkah pembuatan data pegawai. Yang A, pilih menu data-data, kemudian pilih data nama alamat. Yang B, berikut tampilan awal data nama alamat, kemudian klik Add Data. Yang C, masukkan data pegawai dengan lengkap, kemudian klik rekam seperti berikut. Yang D, tampilan data pegawai setelah direkam. Lalu, lakukan pengisian data pegawai lainnya dengan langkah yang sama. Berikut tampilan daftar pegawai yang sudah berhasil dimasukkan, lalu klik tutup. Berikut langkah-langkah pembuatan data others. Yang A, pilih menu data-data, kemudian pilih data nama alamat.
Yang B, berikut tampilan awal data nama alamat, kemudian klik Add Data. Terus, masukkan data rekan atau others dengan lengkap, lalu klik rekam. Berikut contohnya. Berikut tampilan data rekan atau others setelah direkam. Terus, lakukan pengisian data rekan atau others lainnya dengan langkah yang sama. Berikut tampilan daftar rekan atau others yang sudah berhasil dimasukkan. Berikut tampilan akhir data nama alamat, lalu klik tutup. Yang keenam, data mata uang. Langkah-langkah untuk melihat dan melakukan proses menambah serta mengubah mata uang yang digunakan. Yang pertama, pilih menu data-data, lalu klik data mata uang. Berikut tampilan data mata uang, kemudian pilih IDR, lalu pilih edit data. Terus, berikut tampilan data mata uang IDR. Terus, sesuaikan data akun penting seperti berikut, kemudian klik rekam. Berikut tampilan akhir data mata uang, lalu klik tutup. Yang ketujuh, ada satuan pengukuran. Data satuan pengukurannya adalah sebagai berikut. Kode satuannya unit, nama satuannya unit. Berikut langkah-langkah pembuatan data satuan pengukuran, yaitu yang A, pilih menu data-data, kemudian pilih satuan pengukuran. Berikut tampilan awal satuan pengukuran, kemudian klik Add Data. Terus, masukkan data satuan pengukuran dengan lengkap, kemudian klik rekam. Berikut tampilan setelah direkam, lalu klik tutup. Selanjutnya yaitu nomor 8. Di sini ada data pajak. Data pajak adalah sebagai berikut. Dengan kode PPN, pajak pertambahan nilai, persentase 10%, akun beli 15.00.00.10, atau pajak dibayar di muka, akun jual 21.00.00.080, atau hutang pajak penjualan. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan data pajak. Yang A, pilih menu data-data, kemudian pilih data pajak. Yang B, tampilan awal data pajak, kemudian klik Add Data. Berikutnya adalah langkah-langkah pembuatan data pajak. Yang A, pilih menu data-data, kemudian pilih data pajak. Yang B, tampilan awal data pajak, kemudian klik Add Data. Yang C, masukkan data pajak dengan lengkap, kemudian klik rekam. Yang D, tampilan setelah direkam, kemudian klik tutup. Langkah selanjutnya yang ke-9, di sini ada data rekening, yaitu hapus data akun. Yang pertama, dengan klasifikasi persediaan kode 14.00.00.040, nama akun persediaan 4. Berikut ini adalah langkah-langkah perubahan data rekening, yaitu yang A, pilih menu data-data, kemudian pilih data rekening. Yang B, tampilan awal data rekening, kemudian ketik akun yang akan dihapus di kolom search, lalu klik hapus data. Langkah selanjutnya di sini ada tambah data akun. Data rekening PT Bhinneka Ragam adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan klasifikasi harta lainnya, kode 19.00.00.022, nama akun perlengkapan ATK. Yang kedua, klasifikasi pendapatan usaha, kode 41.00.00.091, nama akun potongan penjualan peralatan. Yang ketiga, klasifikasi biaya produksi, kode 51.00.00.081, nama akun potongan pembelian perlengkapan. Yang keempat, klasifikasi pengeluaran luar usaha, kode 91.00.00.012, nama akun jasa pendapatan. Yang kelima,
klasifikasi biaya dibayar di muka, kode 1500000021, nama akun sewa dibayar di muka. Yang keenam, klasifikasi biaya operasional, kode 610000061, nama akun biaya keamanan. Dan yang terakhir, klasifikasi pendapatan luar usaha, kode 810000031, nama akun pendapatan jasa fotokopi. Selanjutnya di sini ada ubah data akun. Yang pertama, dengan klasifikasi persediaan, nama akun persediaan 1 diubah menjadi persediaan peralatan. Yang kedua, klasifikasi persediaan, nama akun persediaan 2 diubah menjadi persediaan perlengkapan. Yang ketiga, klasifikasi persediaan, nama akun persediaan 3 diubah menjadi persediaan sampel. Yang keempat, klasifikasi pendapatan usaha, nama akun penjualan produk 1 diubah menjadi penjualan peralatan. Yang kelima, klasifikasi pendapatan usaha, nama akun penjualan produk 2 diubah menjadi penjualan perlengkapan. Yang keenam, klasifikasi pendapatan usaha, nama akun penjualan produk 3 diubah menjadi retur penjualan peralatan. Yang ketujuh, klasifikasi pendapatan usaha, nama akun penjualan diubah menjadi retur penjualan perlengkapan. Yang kedelapan, klasifikasi bank, nama akun bank diubah menjadi Bank Mandiri. Yang kesembilan, klasifikasi biaya produksi, nama akun biaya 1 diubah menjadi HPP peralatan. Dan yang terakhir adalah klasifikasi biaya produksi, nama akun biaya 2 diubah menjadi HPP perlengkapan. Berikut ini adalah langkah-langkah perubahan data rekening. A. Pilih menu data-data, kemudian pilih data rekening. Yang B. Tampilan awal data rekening, kemudian ketik akun yang akan diubah di kolom search, lalu klik edit data. Yang C. Tampil jendela informasi mengenai akun, lalu klik OK. Yang D. Lakukan perubahan sesuai dengan data rekening yang akan diubah dengan lengkap, kemudian klik rekam. Yang E. Tampilan setelah direkam, kemudian klik tutup. Langkah selanjutnya yang ke-10, di sini ada data harta tetap. Yang pertama, nama mesin fotokopi dengan kelompok perolehan, nilai perolehan sebesar 15 juta, umur 5, akumulasi beban sebesar 2 juta. Yang kedua, nama tinta printer, kelompok perlengkapan, nilai perolehan sebesar 500.000, umur 1, akumulasi beban strip atau tidak ada. Berikutnya adalah langkah-langkah pembuatan data harta tetap mesin fotokopi. Yang A. Pilih menu data-data, kemudian pilih data harta tetap. B. Tampilan awal data harta tetap, kemudian klik Add Data. Yang C. Masukkan data harta tetap dengan lengkap, sekaligus lakukan pengisian kelompok harta tetap. D. Klik Baru. Yang E. Isi data kelompok harta, kemudian klik Rekam. Yang F. Tampilan kelompok harta setelah berhasil direkam, lalu klik OK. Yang G. Lengkapi pengisian data harta tetap, kemudian klik Rekam. Yang H. Tampilan informasi, klik OK saja, lalu pilih Ya. Yang I. Lakukan pengisian data produk peralatan lainnya, lalu klik Tutup. Berikutnya adalah langkah-langkah pembuatan data produk perlengkapan. A. Langkah-langkahnya sama seperti dengan pembuatan data produk pada mesin peralatan. Yang dibedakannya hanya kelompok barangnya seperti di bawah ini. Langkah selanjutnya di sini adalah klik Baru, kemudian isi data harta tetap, lalu rekam. Jika semuanya sudah diinput dan sudah direkam, langsung klik saja OK. Yang B. Tampilan setelah direkam, lalu klik Tutup. Langkah selanjutnya di sini ada data produk. Yang pertama peralatan
dengan kode barang BA001, deskripsi gunting, satuan unit, stok min 10, harga jual sebesar 10.000, vendor PT Dunia Lain. Yang kedua, kode barang BA002, deskripsi stapler, satuan unit, stok min 10, harga jual sebesar 10.000, vendor PT Dunia Lain. Yang ketiga, kode barang BA003, deskripsi Snell Hector, satuan unit, stok min 10, harga jual sebesar 10.000, vendor PT Dunia Lain. Yang keempat, kode barang BA004, deskripsi busur derajat, satuan unit, stok min 10, harga jual sebesar 30.000, vendor PT Dunia Lain. Yang kelima, kode barang BA005, deskripsi rautan meja, satuan unit, stok min 10, harga jual sebesar 45.000, vendor PT Cahaya Abadi. Dan yang terakhir, kode barang BA006, deskripsi kaset kosong, satuan unit, stok min 10, harga jual sebesar 15.000, vendor PT Cahaya Abadi. Dan di sini juga ada perlengkapan dengan kode barang BA007, deskripsi spidol, satuan unit, stok min 10, harga jual sebesar 15.000, vendor PT Cahaya Abadi. Dan seterusnya. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan data produk peralatan. Yang A, pilih menu persediaan, kemudian pilih data produk. Yang B, tampilan awal data produk, kemudian klik Add Data. Yang C, masukkan data produk dengan lengkap, sekaligus membuat kelompok barang. Yang D, tampilan kelompok barang, pilih produk 1, kemudian klik Edit. Yang E, masukkan data kelompok barang dengan lengkap, lalu klik Rekam. Yang F, tampilan informasi, klik Ya. G, lengkapi data produk, kemudian klik Rekam. Yang H, tampilan data produk setelah direkam. Yang I, lakukan pengisian data produk peralatan lainnya, lalu klik Tutup. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan data produk perlengkapan. A. Langkah-langkahnya sama seperti dengan pembuatan data produk pada mesin peralatan, yang dibedakannya hanya kelompok barangnya seperti di bawah ini. Langkah selanjutnya adalah klik Baru untuk membuat data baru, lalu klik Rekam. Kemudian jika ada konfirmasi, klik saja Iya. Yang B. Lakukan pengisian data produk peralatan lainnya, lalu klik Tutup. Langkah selanjutnya di sini yang ke-12 ada saldo awal akun. Data saldo awal per 31 Desember 2018 dengan akun kas, saldo sebesar 20 juta, Bank Mandiri sebesar 30 juta, piutang usaha sebesar 4.545.000, cadangan kerugian piutang sebesar 375.000, persediaan peralatan sebesar 3.325.000, persediaan perlengkapan sebesar 2.950.000, sewa dibayar di muka sebesar 15.150.000, hutang usaha sebesar 15.300.000, hutang gaji sebesar 1.165.000, hutang bank sebesar 25 juta, modal disetor sebesar 28.345.000, dan yang terakhir, laba ditahan sebesar 5.785.000. Yang A, pilih menu setting, kemudian pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal akun. Langkah ke B, di sini ada tampilan saldo awal akun, kemudian lakukan pengisian nominal, lalu klik Rekam. Ke-13, saldo awal piutang usaha. Di sini ada data saldo awal piutang usaha periode 31 Desember 2018. Yang pertama, ID pelanggannya PE-001, nama pelanggannya PT Jaya Tunggal, saldo piutangnya 1.300.000, invoice-nya INV-01. Yang kedua, ID pelanggannya
PE strip 002, nama pelanggannya PT Indah Makmur, saldo piutangnya 2.500.000, invoice-nya INV strip 02. Yang ketiga, ID pelanggannya PE strip 003, nama pelanggannya Civi Jaya, saldo piutangnya 745.000, invoice-nya INV strip 03 dengan total Rp4.545.000. Berikut langkah-langkah pembuatan saldo awal piutang usaha. Langkah ke A, pilih menu setting, kemudian pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal piutang usaha. Langkah ke B, di sini ada tampilan saldo awal piutang usaha, kemudian klik baru. Langkah ke C, isi saldo awal piutang usaha dengan lengkap dan lakukan hal yang sama terhadap saldo piutang usaha lainnya, kemudian klik rekam. Langkah ke D, di sini ada tampilan setelah direkam. Langkah ke E, lakukan pengisian saldo piutang usaha lainnya dengan langkah yang sama, lalu klik tutup. Ke-14, saldo awal utang usaha. Di sini ada data saldo awal hutang usaha periode 31 Desember 2018. Yang pertama, ID pelanggannya SU strip 001, nama pelanggannya PT Dunia Lain, saldo hutangnya 6.750.000, invoice-nya INV strip 04. Yang kedua, ID pelanggannya SU strip 002, nama pelanggannya PT Cahaya Abadi, saldo hutangnya 5.350.000, invoice-nya INV strip 05. Yang ketiga, ID pelanggannya SU strip 003, nama pelanggannya PT Sinar Gemilang, saldo hutangnya 3.200.000, invoice-nya INV strip 06 dengan total Rp15.300.000. Berikut langkah-langkah pembuatan saldo awal hutang usaha, yakni langkah ke A, pilih menu setting, kemudian pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal hutang usaha. Langkah ke B, di sini ada tampilan saldo awal hutang usaha, kemudian klik baru. Langkah ke C, isi saldo awal hutang usaha dengan lengkap dan lakukan hal yang sama terhadap saldo hutang usaha lainnya. Kemudian klik rekam. Langkah ke D, di sini ada tampilan setelah direkam. Langkah ke E, lakukan pengisian saldo hutang usaha lainnya dengan langkah yang sama, lalu klik tutup. 15. Saldo awal persediaan. Di sini ada data saldo awal persediaan periode 31 Desember 2018. Yang pertama, kode barang BA strip 001, nama barang gunting, jumlah 20, HPP 9.000, total 180.000. Yang kedua, kode barang BA strip 002, nama barang stapler, jumlah 50, HPP 9.000, total 450. Ketiga, kode barang BA strip 003, nama barang Snell Hector, jumlah 15, HPP 9.000, total 135.000. Keempat, kode barang BA strip 004, nama barang Busur Derajat, jumlah 35, HPP 29.000, totalnya 1.015.000. 5. Kode barang BA strip 005, nama barang Rautan Meja, jumlah 15, HPP 44.000, total 660.000. 6. Kode barang BA strip 006, nama barang kaset kosong, jumlah 50, HPP 14.000, total 700.000. 7. Kode barang BA strip 007, nama barang spidol, jumlah 25,
HPP 14.000, total 350.000. 8. Kode barang BA strip 008, nama barang selotip besar, jumlah 15, HPP 19.000, total 285.000. 9. Kode barang BA strip 009, nama barang pulpen, jumlah 20, HPP 3.000, total 60.000. 10. Kode barang BA strip 010, nama barang stabilo, jumlah 20, HPP 9.000, total 180.000. 11. Kode barang BA strip 011, nama barang kertas HVS, jumlah 15, HPP 79.000, total 1.050.000. 12. Kode barang BA strip 012, nama barang Map Diamond, jumlah 15, HPP 4.000, total 60.000. Jumlah keseluruhan HPP Rp242.000, jumlah keseluruhan total Rp5.125.000. Berikut langkah-langkah pembuatan saldo awal persediaan. Langkah ke A, pilih menu setting, kemudian pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal persediaan. Langkah ke B, di sini ada tampilan saldo awal persediaan, kemudian klik baru. Langkah ke C, isi saldo persediaan dengan lengkap dan lakukan hal yang sama terhadap saldo persediaan lainnya, kemudian klik rekam. Langkah ke D, di sini ada tampilan akhir setelah direkam, kemudian klik tutup. Langkah ke E, di sini akan muncul pertanyaan seperti ini, lalu klik ya. Langkah ke F, di sini ada tampilan seperti berikut, lalu klik OK. A, kas masuk. Dokumen 1, di sini ada bukti kas masuk PT Bhinneka Ragam dengan nomor KM-001 tanggal 1 Januari 2019, diterima dari Bank Mandiri sejumlah Rp1.500.000 melalui kas, keterangan, pengisian kas kecil, transfer kas kecil. Penyelesaian dokumen 1, langkah ke A, pilih menu kas dan bank, kemudian pilih transfer kas. Langkah ke B, lakukan pengisian berikut, kemudian klik rekam. Dokumen 2, bukti kas masuk PT Bhinneka Ragam dengan nomor KM-002 tanggal 10 Januari 2019, diterima dari pemilik sejumlah Rp30 juta melalui Bank Mandiri, keterangan setoran pemilik. Penyelesaian dokumen 2, langkah A, pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas masuk. Langkah ke B, di sini ada tampilan awal kas masuk, lalu klik baru. Langkah ke C, lakukan pengisian dengan lengkap seperti berikut, kemudian klik rekam, lalu klik batal. Langkah ke D, di sini ada tampilan daftar transaksi kas masuk setelah berhasil direkam. Lalu klik tutup untuk keluar. B, kas keluar dokumen 3. Bukti kas keluar PT Bhinneka Ragam dengan nomor KL-001 tanggal 2 Januari 2019, dibayarkan kepada Civijaya sejumlah Rp350.000 melalui kas, keterangan memasang biaya iklan radio. Penyelesaian dokumen 3, langkah A, pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas keluar. Langkah ke B, di sini ada tampilan awal kas keluar, lalu klik baru. Langkah ke C, lakukan pengisian dengan lengkap seperti berikut, kemudian klik rekam, lalu pilih batal.
Langkah ke D, di sini ada tampilan daftar transaksi kas masuk setelah berhasil direkam, lalu klik tutup untuk keluar. Dokumen 4, bukti kas keluar PT Bhinneka Ragam dengan nomor KL-002 tanggal 10 Januari 2019 dibayarkan kepada petugas keamanan sejumlah Rp50.000 melalui kas, keterangan, membayar biaya keamanan. Penyelesaian dokumen 4, langkah A, pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas keluar. Langkah B, di sini ada tampilan awal kas keluar, lalu klik baru. Langkah ke C, lakukan pengisian dengan lengkap seperti berikut, kemudian klik rekam, lalu pilih batal. Langkah ke D, di sini ada tampilan daftar transaksi kas masuk setelah berhasil direkam, lalu klik tutup untuk keluar. Dokumen 5, bukti kas keluar PT Bhinneka Ragam dengan nomor KL-003 tanggal 12 Januari 2019 dibayarkan kepada PT Dunia Lain sejumlah Rp1.900.000 melalui kas dengan keterangan membeli ATK dan perlengkapan kantor. Penyelesaian dokumen 5, langkah A, pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas keluar. Langkah ke B, di sini ada tampilan awal kas keluar, lalu klik baru. Langkah ke C, lakukan pengisian dengan lengkap seperti berikut, kemudian klik rekam, lalu pilih batal. Langkah ke D, di sini ada tampilan daftar transaksi kas masuk setelah berhasil direkam, lalu klik tutup untuk keluar. Dokumen 6, bukti kas keluar PT Bhinneka Ragam dengan nomor KL-004 tanggal 25 Januari 2019 dibayarkan kepada Santi Diansari sejumlah Rp1.165.000 melalui transfer bank, keterangan, gaji karyawan. Penyelesaian dokumen 6, langkah ke A, pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas keluar. Langkah ke B, di sini ada tampilan awal kas keluar, lalu klik baru. Langkah ke C, lakukan pengisian dengan lengkap seperti berikut, kemudian klik rekam, lalu pilih batal. Langkah ke D, di sini ada tampilan daftar transaksi kas masuk setelah berhasil direkam, lalu klik tutup untuk keluar. C, laporan transaksi kas dan bank. Untuk melihat laporan kas masuk dan kas keluar, silakan pilih modul laporan kemudian klik tab buku besar, lalu pilih daftar jurnal, selanjutnya pilih semua transaksi, kemudian double klik untuk membuka laporan. Setelah melakukan langkah-langkah tadi, di sini akan muncul filter data yang diisi dengan jenis jurnal semua transaksi, tanggal dari 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019, kemudian klik OK. Setelah itu akan muncul tampilan daftar jurnal PT Bhinneka Ragam dengan semua transaksi dari tanggal yang sudah kita isi di filter data tadi. D. Transaksi pembelian. Dokumen 1, pembelian secara kredit. Di sini ada faktur pembelian secara kredit dengan nomor PE-001 tanggal 6 Januari 2019 dijual kepada PT Bhinneka Ragam dengan termin batas pembayaran 30 hari kerja. Jika dibayar dalam 10 hari kerja mendapatkan diskon 2%. Yang pertama dengan kode barang BA-011, nama barang kertas HVS, jumlah barang 3, harganya Rp80.000, total Rp240.000 dengan pajak Rp24.000. Jadi total Rp240.000, total pajak Rp24.000, total setelah pajak Rp264.000 dikirim tanggal 7 Januari 2019 oleh bagian penjualan Santi Diansari.
Penyelesaian dokumen 1, langkah A, pilih menu pembelian, kemudian pilih penerimaan barang. Langkah ke B, di sini ada tampilan awal penerimaan barang, kemudian klik baru. Langkah ke C, masukkan data transaksi pembelian, setelah itu klik rekam, lalu pilih batal. Di sini ada tampilan termin pembayaran yang diisi hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, diskon 2%, kemudian klik OK. Langkah ke D, di sini ada tampilan daftar pembelian setelah berhasil direkam, lalu klik tutup untuk keluar. Selanjutnya di sini ada dokumen kedua, yaitu pembelian secara tunai. Di sini kita bisa lihat fakturnya dengan nomor PE strip 002 dijual kepada PT Bhinneka Ragam tanggal 10 Januari 2019 dengan termin COD. Di sini ada kode barang BA strip 011 dengan nama barang kertas HVS, kuantitinya 10 dengan total harga Rp100.000 dan dikenakan pajak Rp10.000. Di sini terdapat total setelah pajaknya Rp110.000 dikirim pada tanggal 10 Januari 2019. Kita dapat menyelesaikan dokumen kedua ini dengan cara pertama kita pilih dulu menu pembelian, kemudian kita pilih penerimaan barang seperti gambar di bawah ini, dan kemudian kita dapat melihat tampilan awal penerimaan barang. Kemudian kita klik baru. Setelah itu kita masukkan data transaksi pembelian seperti faktur yang tadi, dan setelah itu kita rekam lalu pilih batal. Dan kita bisa lihat tampilan daftar pembelian setelah berhasil kita rekam tadi. Setelah itu kita klik tutup untuk keluar. Selanjutnya ada dokumen ketiga, yaitu pembelian secara kredit dengan uang muka. Di sini kita bisa lihat fakturnya juga dengan nomor PS strip 003 dijual kepada PT Bhinneka Ragam tanggal 17 Januari 2019 dengan termin 2/10 N/30. Di sini juga sudah terdapat barang-barangnya yang dibeli, yaitu pertama ada pulpen, kertas HVS, semap diamond. Di sini juga sudah tertera kuantitinya, ada 6, 7, dan 5 dengan total harga semuanya Rp615.000 dengan total pajaknya Rp61.500 dan total setelah pajaknya Rp676.500. Di sini sudah tertera uang mukanya melalui bank Rp550.000 dengan sisa hutangnya Rp126.500 dikirim pada tanggal 17 Januari 2019. Lalu cara menyelesaikan dokumen ketiganya, pertama kita pilih menu pembelian, kemudian pilih uang muka pembelian. Di sini kita bisa lihat tampilan awal uang muka pembelian, yaitu selanjutnya kita klik baru dan masukkan data uang muka pembelian. Kemudian kita klik rekam seperti yang sudah kita tampilkan. Dan kemudian di sini juga kita bisa lihat tampilan uang muka pembelian, kemudian kita klik tutup. Selanjutnya kita pilih menu pembelian, kemudian kita pilih penerimaan barang. Tampilan awal penerimaan barang bisa kita lihat di sini. Lalu kita klik baru. Lalu kita masukkan data transaksi pembelian, setelah itu kita klik rekam. Kita data transaksinya seperti yang tadi, di sini kita bisa lihat. Lalu tampilan daftar pembelian setelah berhasil direkam, kita klik tutup. Di sini kita berlanjut kepada pembayaran utang usaha. Di sini ada dokumen yang pertama. Kita bisa lihat bukti kas keluar ya. Di sini ada nomor KL strip 005 tanggal 13 Januari 2019 dibayarkan kepada PT Dunia Lain sejumlah Rp2.750.000 dengan keterangan membayar hutang INV strip 04. Penyelesaian untuk dokumen yang pertama ini, pertama kita klik menu pembelian, kemudian pilih pembayaran utang usaha. Lalu kita bisa melihat tampilan awal pembayaran utang usaha. Lalu kita klik baru, kita lakukan pengisian berikut.
seperti ini. Kemudian kita klik rekam. Dan di sini kita bisa melihat daftar tampilan pembayaran hutang setelah berhasil direkam. Lalu kita klik tutup. Selanjutnya ada dokumen kedua. Di sini juga kita bisa melihat bukti pengeluaran ceknya. Di sini ada nomor KL strip 006 pada tanggal 16 Januari 2019 dibayarkan kepada PT Sumber Cahaya sejumlah 5 juta rupiah dengan jatuh tempo 18 Januari 2019. Nomor gironya GR strip 001 dengan keterangan membayar hutang INV strip 05. Sekarang kita menyelesaikan untuk dokumen yang kedua. Pertama, kita pilih menu pembelian, kemudian pilih pembayaran hutang usaha. Dan di sini kita bisa lihat tampilan awal pembayaran usahanya. Kemudian kita klik baru. Lalu kita isi seperti yang ada di sini. Setelah terisi semua, lalu kita klik rekam. Masukkan nomor giro dan jatuh tempo. Kemudian kita klik OK. Lalu kita ikuti langkah selanjutnya. Di sini ada tulisan konfirmasi untuk kesesuaian dengan transaksi yang sebenarnya akan terjadi. Tanggal transaksi pembayaran utang usaha disarankan sama dengan tanggal jatuh tempo giro. Ingin merubah tanggal transaksi? Kita jawab tidak. Lalu di sini ada pemberitahuan lagi tentang Zahir Enterprise edisi pendidikan 6. Posting transaksi giro ditunda. Transaksi pembayaran utang usaha dan piutang usaha dengan menggunakan giro mundur tidak langsung diposting ke buku besar. Untuk memposting ke buku besar, Anda harus menampilkan kembali transaksi tersebut dan mengaktifkan checkbox giro cair, kemudian tekan tombol rekam. Lalu kita klik OK di sini. Lalu di sini kita bisa lihat tampilan daftar pembayaran utang setelah kita berhasil rekam. Lalu kita klik tutup. Di sini ada dokumen yang ketiga, bukti kas keluar dengan nomor KL strip 007 tanggal 18 Januari 2019 dibayarkan kepada PT Sumber Cahaya sejumlah 5 juta rupiah. Keterangannya pencairan giro tanggal 16 Januari 2019. Penyelesaian dokumen ketiga. Di sini pertama kita pilih modul kas dan bank, kemudian pilih giro keluar. Tampilan awal giro keluar kita bisa lihat di sini dan kita pilih transaksi tanggal 16 Januari 2019, kemudian kita klik giro cair. Di sini kita ada petunjuk transaksi gironya seperti yang tadi. Lalu kita klik OK. Kita sesuaikan tanggal dengan tanggal jatuh tempo. Kemudian kita klik rekam. Selanjutnya ada transaksi penjualan. Ini ada dokumen yang pertama yaitu order penjualan. Di sini kita bisa melihat order penjualannya. Nomor PJ strip 001 dijual kepada Civijaya tanggal 15 Januari 2019 dengan termin COD. Di sini juga ada 3 barang yaitu gunting, rautan meja, selotip besar. Di sini dengan masing-masing kuantiti 7, 5, dan 6. Di sini kita bisa lihat total harganya ada Rp415.000 dengan total pajak Rp41.500. Total setelah pajaknya Rp456.500 dan dikirim pada tanggal 16 Januari 2019. Cara penyelesaian dokumen yang pertama ini, pertama kita pilih menu penjualan, kemudian kita pilih order penjualan. Lalu kita lakukan pengisian transaksi seperti tampilan berikut. Lalu kemudian kita klik rekam. Lalu kita klik batal. Di sini kita bisa lihat tampilan daftar order penjualan setelah berhasil direkam. Lalu kita klik tutup untuk keluar. Dan selanjutnya dokumen yang kedua, yaitu pengiriman barang atas transaksi tanggal 16 Januari 2019. Di sini kita bisa melihat fakturnya. Nomor PJ strip 002 dijual kepada Civijaya tanggal 16 Januari 2019 dengan termin COD. Di sini kita bisa lihat kode barang
nama barang, kuantiti, harga, total, dan pajak. Di sini ada 3 barang, ada gunting, rautan meja, selotip besar dengan masing-masing kuantiti 7, 5, dan 6 dengan total harganya Rp415.000 dan total pajak Rp41.500. Total setelah pajaknya Rp456.500 yang dikirim tanggal 16 Januari 2019. Di sini kita dapat menyelesaikan dokumen keduanya. Pertama kita pilih menu penjualan, kemudian kita pilih pengiriman barang dalam kurung penjualan. Lalu kita bisa melihat tampilan awal pengiriman barang. Kemudian kita klik baru dan kita lengkapi pengisian transaksi pengiriman barang seperti tampilan berikut. Kemudian kita klik rekam, lalu kita klik batal. Lalu di sini kita pilih kode akun piutangnya seperti yang ada di sini. Lalu kita bisa melihat tampilan daftar pengiriman barang setelah berhasil kita rekam. Lalu kita klik tutup untuk keluar. Di sini sekarang kita ada di dokumen ketiga, yaitu retro penjualan atas pengiriman barang tanggal 16/2019. Di sini kita bisa lihat nota kreditnya dengan nomor PJ-003 dijual kepada PT Jaya tanggal 18 Januari 2019 dengan termin COD. Di sini ada 2 barang, yaitu rautan meja dan pen dengan masing-masing kuantiti 2. Di sini total pajaknya sudah tertera Rp100.000 dengan pajak Rp10.000 dan total setelah pajaknya Rp110.000 yang akan dikirim pada tanggal 18 Januari 2019. Di sini kita bisa menyelesaikan dokumennya dengan cara pertama kita pilih modul penjualan, kemudian kita pilih retur penjualan. Di sini kita bisa melihat tampilan awal retur penjualannya, kemudian kita klik baru. Sekarang kita pilih nomor SO terlebih dahulu, kemudian kita pilih transaksi PJ-001. Lalu kita klik OK, lakukan penghapusan terhadap barang yang tidak diretur dengan cara pertama kita pilih kode barang BA-001, kemudian kita klik hapus baris. Lalu di sini ada peringatan, kita klik iya, lalu lakukan hal yang sama untuk kode barang BA-008. Kita lengkapi pengisian transaksi retur penjualan seperti tampilan berikut, kemudian kita klik rekam, lalu kita klik batal. Di sini kita bisa melihat kode akun pembayaran tunai, kita pilih Bank Mandiri, kemudian kita lanjutkan. Di sini kita bisa lihat tampilan daftar retur penjualan setelah berhasil direkam. Lalu kita klik tutup untuk keluar. Di sini selanjutnya kita akan membahas tentang dokumen yang keempat, yaitu penjualan kredit. Di sini ada faktur dengan nomor PJ-004 yang dijual kepada PT Indah Makmur pada tanggal 20 Januari 2019 dengan termin strip 2/10 N/30. Di sini ada 2 barang, yaitu ada staples dan Snellhalter. Di sini masing-masing kuantiti ada 4 dengan total harga Rp80.000 dengan pajaknya Rp8.000. Jadi total setelah pajaknya ada Rp88.000. Kita cara penyelesaian dokumen keempat ini, pertama kita pilih menu penjualan, lalu kita pilih invoice. Selanjutnya bagian B, tampilan awal invoice penjualan. Kemudian klik baru pada menu penjualan. Yang C, lalu pengisian transaksi penjualan secara kredit dengan lengkap seperti tampilan berikut. Kemudian klik rekam, lalu klik batal. Trim pembayaran. Trim pembayaran diisi dengan hari diskon itu 10, hari jatuh tempo itu 30, diskon awal 2,0%, denda keterlambatan 0%. Lalu klik OK.
Lalu tampilan setelah berhasil direkam akan seperti ini. Nomor referensi, tanggalnya, terus nama pelanggan, kurs, nilai, lalu klik tutup. Dokumen 5. Pelunasan piutang transaksi tanggal 20 Januari 2019. Di sini ada bukti kas masuknya, ada nomor tanggal 22 Januari 2019, diterima dari PT Indah Makmur sejumlah 88.000 melalui Bank Mandiri. Piutangnya ada Rp86.240, diskonnya Rp1.760. Keterangan pelunasan piutang transaksi tanggal 20 Januari 2019. Penyelesaian dokumen 5. Pilih menu penjualan, kemudian pilih pembayaran piutang usaha. Tampilan awal pembayaran piutang usaha, kemudian klik baru, lalu pengisian transaksi pelunasan piutang dengan lengkap seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam, lalu klik batal. Nah, di sini ada catatan lakukan pengisian atau pemilihan daftar invoice terlebih dahulu agar dapat mengisi kolom besar. Tampilan daftar pembayaran piutang setelah berhasil direkam, lalu klik tutup untuk keluar. Dokumen 6, penjualan tunai dengan diskon. Nah, di sini ada fakturnya, ada nomor, ada tanggal, dijual kepada umum, terminnya COD. Di tabel ada kode barang, nama barang, kuantitinya, ada harganya, total, lalu ada diskon. Di sini totalnya ada Rp156.750. Lalu penyelesaian dokumen 6. Pilih menu penjualan, kemudian pilih invoice penjualan. Tampilan awal invoice penjualan, kemudian klik baru. Lalu pengisian transaksi penjualan secara tunai dengan lengkap seperti tampilan berikut. Kemudian klik rekam lalu batal. Dokumen 7-nya jasa fotokopi penjualan tunai. Di sini ada faktur lagi, ada tanggal seperti biasa, lalu ada kode barangnya, kuantitinya berapa, harganya berapa, terus totalnya berapa, dan total setelah pajaknya ada Rp110.000. Bagian penjualannya dari Santi Dianasari. Penyelesaian dokumen 7, pilih menu penjualan, kemudian pilih invoice penjualan, lakukan pengisian transaksi penjualan secara tunai dengan lengkap seperti berikut. Kemudian klik rekam, lalu klik batal. Dokumen 8, jasa fotokopi penjualan tunai dengan diskon. Di sini ada faktur, ada tanggal, ada nomor, dijual kepada PT Jaya Tunggal, terminnya COD, deskripsi pemesanan jasa fotokopi dan print. Ada kodenya, ada kuantitinya 75, harganya 19.000, totalnya 1.425.000, diskonnya 5%, jadi total setelah pajaknya Rp1.489.125. Penyelesaian dokumen 8. Pilih menu penjualan, kemudian pilih invoice, lalu pengisian transaksi penjualan secara tunai dengan lengkap seperti tampilan berikut. Kemudian klik rekam, lalu klik batal. Tampilan daftar penjualan setelah berhasil direkam seperti pada gambar di bawah. Ini ada
pelanggan umum, PT Jaya Tunggal, pelanggan umum, ada PT Indah Makmur. Lalu klik tutup. Transaksi pembayaran piutang usaha, dokumen 1. Ada bukti kas masuk pada tanggal 15 Januari 2019 diterima dari PT Jaya Tunggal sejumlah 1.300.000 melalui Bank Mandiri. Dengan keterangan penerimaan piutang invoice strip 01. Penyelesaian dokumen 1. Pilih menu penjualan, kemudian pilih pembayaran piutang. Tampilan awal pembayaran piutang usaha, kemudian klik baru. Lalu pengisian transaksi pembayaran piutang dengan lengkap seperti tampilan berikut. Kemudian klik rekam, lalu batal. Catatan: lakukan pengisian pemilihan daftar invoice terlebih dahulu agar dapat mengisi kolom tampilan daftar pembayaran piutang setelah berhasil direkam. Klik tutup untuk keluar. Lalu modul persediaan, bukti pemakaian persediaan. Di sini ada tanggal 28 Januari 2019 dengan nama barang sel hektar, kuantitinya 1, terus rautan meja dengan kuantiti 1. Penyelesaian dokumen 1. Pilih menu persediaan, kemudian pilih pemakaian penyesuaian barang. Tampilan awal pemakaian atau penyesuaian barang, kemudian klik baru. Lalu pengisian transaksi pemakaian barang seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam, lalu batal. Tampilan daftar pemakaian barang setelah berhasil direkam, klik tutup untuk keluar. Lalu di sini ada bukti memorial dengan tanggal 30 Januari 2019 dari bagian gudang untuk bagian administrasi. Keterangan pembuatan jurnal penyesuaian. Ada gunting dengan 1 kuantiti, ada nomor 2 busur derajat dengan 1 kuantiti. Penyelesaian dokumen 2, pilih menu persediaan, kemudian pilih pemakaian penyesuaian barang. Tampilan awal pemakaian penyesuaian barang, kemudian klik baru. Lalu pengisian transaksi lakukan pengisian transaksi pemakaian barang seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Setelah terisi, lalu klik batal. Tampilan daftar pemakaian barang setelah berhasil direkam seperti ini, seperti gambar di atas, lalu klik tutup untuk keluar. Jurnal umum, dokumen 1, bukti memorial, 30 Januari 2019, dari bagian gudang. Untuk bagian administrasi, subjeknya pembuatan jurnal penyesuaian, keterangan. Saldo awal kantor di neraca 15.150.000 yang sebelumnya sudah dibayar di Desember 2018 sebesar 16.315.000 untuk periode Desember 2019 sampai Desember 2019 dilakukan penyesuaian untuk beban bulan Januari. Perhitungan, perusahaan sudah membayar sewa gedung di bulan Desember sebesar 16.315.000 selama setahun. Tiap akhir bulan perusahaan harus mencatat biaya pembebanan sebesar 16.315.000 dibagi 12 bulan sama dengan 1.360.000. Langkah penyelesaian dokumen 1. Pilih menu buku besar, kemudian pilih transaksi jurnal umum. Tampilan awal transaksi jurnal umum, kemudian klik baru. Lakukan pengisian transaksi jurnal umum seperti tampilan berikut, lalu klik rekam ulang. Isi informasi transaksi periodik, klik rekam. Setelah pengisian perekaman selesai, lalu klik batal.
informasi transaksi periodik, nama transaksi AJP sewa dibayar di muka. Lalu klik rekam. Tampilan daftar transaksi jurnal umum setelah berhasil direkam. Lalu klik tutup. Analisis laporan keuangan, laba rugi. Laba rugi di Januari 2019 itu sebesar 1.748 rupiah. Lalu di B-nya ada neraca Januari 2019. Terus ada saldo bank Januari 2019, ada analisis rasio, ada break even point-nya seperti gambar. Laporan neraca saldo, pilih menu laporan keuangan neraca saldo. Pilih periode akuntansi, seperti gambar di bawah, periodenya Januari 2019 tahunnya. Terus ini contoh, ini neraca saldo Januari 2019. Di sini ada kas kecil, ada kas. Semua transaksi tercatat di neraca saldo. Lalu penjualan. Pilih menu laporan, lalu laporan penjualan dan piutang, lalu penjualan rangkuman. Pembelian, pilih menu laporan pembelian hutang, pembelian rangkuman. Di sini ada bukti PT Bhinneka Ragam pembelian rangkuman Selasa 1 Januari 2019 sampai Kamis 13 Januari 2019 dengan total pembelian Rp1.050.500. Terima kasih.